lagi, jangan ngomong Andre Luki. Mana buktinya weh? Andre kau, Thomas Awi kau, brengsek. Pengadilan Militer 315 Kupang NTT menggelar sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo pada Selasa 25 November. Dalam sidang kali ini menghadirkan 17 terdakwa yang merupakan senior yang menyiksa Prada Luki hingga meninggal dunia. Ada sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan kali ini. Adapun keluarga Prada Luki Namo sempat melancarkan protes kepada penasihat hukum terdakwa karena menyinggung isu LGBT dalam pertanyaan terhadap terdakwa. Jurnalis Pos Kupang Novemi Leo akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat petang, di sini waktu sudah menunjukkan pukul 18.15, baru selesai sidang lanjutan perkara kematian Prada Luki Namo, anggota Batalion TP 834 Wakangamere Nagateo yang dilakukan oleh 22 seniornya di markas besar TP 834 ya. Dan sidang lanjutan pemeriksaan 9 dari 17 terdakwa untuk berkas ke-41 ini berlangsung selama hampir 7 jam dan saat ini baru selesai ya. Demikian rekan Siska, dan seperti biasanya banyak sekali fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan terdakwa ini. Namun pada umumnya ke-9 dari 17 terdakwa yang diperiksa hari ini menyatakan menyesal atas tindakan penyiksaan dan penganiayaan yang mereka lakukan terhadap Prada Luki maupun Prada Richard ya. Dan mereka mengatakan bahwa tindakan itu mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka atas informasi yang mereka terima bahwa Prada Luki melakukan tindakan LGBT. Namun alasan dan motif yang dikemukakan oleh para terdakwa ini dianulir oleh majelis hakim ya. Bahkan auditor dari korban pun sempat memprotes hakim agar supaya motif tentang LGBT tidak diangkat oleh penasihat hukum, karena dalam sidang tadi penasihat hukum terkesan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada dugaan LGBT. Dan hal ini pun juga menjadi protes keras dari orang tua Prada Luki ketika usai sidang tadi. Mereka kembali melakukan protes terhadap penasihat hukum, terhadap terdakwa maupun proses persidangan itu. Mereka sangat menyesal karena penasihat hukum kembali mengungkapkan dan bertanya kepada terdakwa terkait dengan motif LGBT seperti itu. Dalam keterangannya, terdakwa pertama yaitu Thomas D. Alwi mengungkapkan soal temuannya di grup WhatsApp milik Prada Luki yang berjudul Lelaki Idaman, di mana grup Lelaki Idaman ini berisi sekitar 9 anggota di luar Prada Luki ya. Dari informasi ini kemudian Thomas Alwi mengembangkan penyelidikannya dan kemudian juga sempat memeriksa Prada Luki beserta 9 anggota grup Lelaki Idaman itu. Nah, pada saat memeriksa Prada Luki, kejadiannya sekitar tanggal 27, 28, dan 29 Juli 2025 ya. Dalam pemeriksaan itu, Thomas mengaku sempat menempeleng Prada Luki dengan menggunakan sendal sebanyak 2 kali ya. Bahkan dia juga sempat mencambuk bagian punggung Prada Luki sebanyak 2 kali. Nah, saat itu juga Thomas mengatakan dia melihat di tempat itu juga ada beberapa perwira seperti Faisal, terus ada juga terdakwa lain Rivaldo, kemudian ada juga terdakwa Madejun, ada juga Pratu Abner, ada Eman, ada Jamal, serta ada Serda Mario Gomez. Dalam pemeriksaan itu Thomas mengatakan juga terdakwa Alan Dadi juga masuk ke ruangan itu dan sempat hendak memukuli Prada Luki ya. Namun Thomas menghalanginya dan menyarankan dia jangan menggunakan tangan tapi menggunakan saja cambuk seperti itu. Nah, dalam pemeriksaan terdakwa 2 yaitu Andre McLaury, dalam pemeriksaan itu Andre McLaury mengatakan dia juga memukuli Prada Luki menggunakan kabel dan selang ya. Dan selain itu dia juga menggunakan sendal. Dan terdakwa Andre McLaury juga mengatakan dia juga melihat peristiwa di mana terdakwa 16 yaitu Singajuru
datang dan juga menyiksa Prada Luki dengan cara menyirami air. Bahkan saat itu Andre juga ikut memegangi kaki dari Prada Luki seperti itu ya. Dan Andre juga melakukan penyiksaan pada Prada Luki berupa tadi ya seperti yang saya bilang, mencambuki Luki dengan selang maupun kabel ya, dipunggung 1 kali dengan menggunakan selang, kemudian dengan menggunakan kabel juga 1 kali. Tapi ini juga keterangannya berbeda-beda ketika ditanya lagi oleh majelis hakim. Keterangannya ini berubah ya, katanya dia menggunakan selang mencambuki Luki itu 2 kali dan dipinggang 2 kali. Kenyataannya sering berbeda-beda ya, seperti itu. Sementara itu terdakwa 3 Pontianus Alandadi juga mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap Prada Richard ya. Dan menurut pengakuan Alandadi bahwa dia juga melihat bahwa ada beberapa perwira sesuai dengan pengakuan dari terdakwa 1 Thomas Awi ya, bahwa dia melihat ada Danki Rahmat di tempat itu, ada Faisal, ada Roni, dan ada Lukman. Nah, Alandadi ini mengaku mencambuk Prada Luki dan Prada Richard menggunakan selang dan kabel ya, di paha dan punggung keduanya masing-masing 3 kali seperti itu. Bahkan Alandadi juga mengaku bahwa dia juga memegang kaki Prada Richard ketika disirami air oleh terdakwa 16 yaitu Singajuru seperti itu. Saat itu juga Alandadi meminta atau memerintahkan Prada Luki dan Prada Richard untuk membuka bajunya, kemudian dia mencambuki. Bahkan Alandadi setelah itu meminta kepada juniornya untuk mengambil atau membeli minyak gosok, tetapi karena saat itu katanya kios sudah tutup, sehingga Alandadi meminta juniornya untuk mengambil minyak goreng di dapur, kemudian dicampur dengan kulit bawang yang menurut Alandadi katanya itu bisa untuk menyembuhkan luka agar cepat mengering. Sementara Abner Jefferson Nubatonis terdakwa 4 pun mengaku dalam persidangan bahwa dia kemudian memukuli Luki 2-3 kali dengan selang, dan dilihat oleh ada di situ juga perwira Ahmad dan Ikrar dengan alasan bahwa dia malu dan dia kecewa ketika dia bertanya kepada Luki asalnya dari mana, dan Luki mengatakan dia berasal dari Kupang ya. Itulah yang membuat menurut Abner dia kecewa sehingga kemudian dia mencambuki Luki 2-3 kali dengan selang seperti itu. Sementara itu Rivaldo de Alexandro Case atau terdakwa 5 mengaku bahwa dia mencambuki Prada Luki dengan selang sebanyak 2 kali di bahu punggung sebelah kiri ya. Dan saat dia melakukan penganiayaan itu, di situ ada juga Dansi Intel dan juga ada terdakwa 1 yaitu Thomas Awi ya. Nah, dia menuju ke ruangan itu melakukan penyiksaan terhadap Prada Luki karena sebelumnya menurut Rivaldo dia diperintah oleh Danki untuk mengecek ke kondisi dari Prada Luki seperti itu. Penyiksaan terhadap Prada Luki namun tidak sampai di situ, karena menurut pengakuan terdakwa 6 yaitu Immanuel Nimrod Laubora menyebutkan bahwa dia juga ikut mencambuk Prada Luki dengan menggunakan selang berwarna coklat, kemudian bahkan menampar pipi kiri dan kanan dari Prada Luki ya. Dan saat itu di situ juga ada Dansi ya, dan ada staf di ruangan staf Intel. Bahkan ketika itu Emmanuel mengaku bahwa ketika dia meminta izin kepada Danki mengatakan terserah, sehingga kemudian dia langsung melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki. Dia mencambuk Prada Luki sebanyak 4 kali dan juga di punggung dia mencambuk sebanyak 2 kali. Sementara itu Immanuel juga mengaku bahwa dia juga diperintah oleh Made Juni untuk mengambilkan lombok atau cabai agar diolesi di bagian sensitif Prada Luki, dan Immanuel meminta kepada bawahannya untuk mengambil cabai itu. Nah, pengakuan juga berasal dari Dervinti Arjuna Putra Besi atau terdakwa ke-7 ya, yang mengatakan bahwa dia pergi ke rumah Kuning habis makan
makan siang, kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak enak sehingga dia berjalan-jalan, kemudian dia mampir ke rumah kuning itu, dan di sana dia melihat Prada Richard, kemudian dia menganiaya Prada Richard dengan menggunakan kopel ya, atau ikat pinggang tentara itu ya, dan dia memukul Prada Richard dengan kopel itu sebanyak 1 sampai 2 kali ya, karena kopel itu berada di meja. Arjuna mengingatkan juga kepada Prada Richard untuk tidak melarikan diri sebagaimana yang dilakukan oleh Prada Lucky ya. Dan Arjuna mengatakan kepada Prada Richard bahwa kamu jangan lari karena besok dia akan bertugas sebagai piket di situ ya. Dan Arjuna juga mengaku bahwa dia sama sekali tidak menganiayai Prada Lucky. Namun di dalam BAP tanggal 11 Agustus di situ menyebutkan bahwa dia memukuli Lucky, sehingga ini sampai dikonfrontir oleh majelis hakim. Namun Arjuna tetap mengatakan pada pendiriannya bahwa dia sama sekali tidak memukuli Prada Lucky seperti itu. Terdakwa 8 atau Made Juni Artadana menyebutkan bahwa dia sama sekali tidak memukuli Prada Lucky. Padahal sebelumnya dalam keterangan Prada Richard mengatakan bahwa Made Jun juga memukuli Prada Lucky sebanyak 3 kali ya. Hal ini tetap dikonfrontir oleh majelis hakim, namun lagi-lagi Made Jun mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memukuli Prada Lucky seperti itu. Bentuk penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan Made Juni terhadap Prada Richard itu terkait dengan pemeriksaannya. Nah, Made Jun juga mengatakan dia ikut memeriksa Prada Richard karena dia diperintah langsung oleh Danon untuk membantu Thomas Alwi melakukan pemeriksaan terkait kasus itu. Dan ketika dia menemui Thomas Alwi, dan Thomas Alwi mengatakan bahwa BAP untuk Prada Lucky sudah hampir selesai, tinggal BAP untuk Prada Richard yang baru berjalan setengah, sehingga Made Juni mengambil bagiannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Prada Richard. Nah, dalam pemeriksaan terhadap Prada Richard itu, Made Juni meminta Richard untuk menceritakan terkait dengan isu mengenai LGBT, dan ketika Prada Richard tidak mengakuinya, Made Juni tetap memaksa untuk Prada Richard mengakuinya. Bahkan Made Juni mengatakan bahwa dia kemudian mengancam Prada Richard dengan mengatakan kalau Prada Richard tetap tidak mengakuinya, maka dia akan mengambil cabai dan akan dioleskan kepada Prada Richard. Karena itulah akhirnya Prada Richard mengakuinya. Nah, itu dia kemudian mencambuki Prada Richard ya, seperti itu, dan kemudian dia tetap memerintahkan untuk bawahannya mengambil cabai, kemudian akhirnya cabai itu oleh bawahannya itu dioleskan kepada bagian sensitif Prada Richard dan juga di duburnya seperti itu. Made Juni hanya mengakui menganiaya Prada Richard berupa mencambuk punggung Prada Richard ya, maksudnya sebanyak 2 kali. Nah, dalam pemeriksaan khusus untuk Made Juni ini, beberapa kali kita melihat bahwa auditor maupun majelis hakim sempat menegur Made Jun, karena apa yang ditanyakan oleh majelis hakim dan auditor kepada Made Jun selalu dikembangkan oleh Made Jun dengan menjelaskan beberapa hal lain. Ini sempat mendapat teguran dari majelis hakim maupun auditor seperti itu. Sementara itu terdakwa terakhir yang diperiksa dalam persidangan tanggal 25 November 2025 ini yaitu terdakwa ke-9 Rovinus Saleh ya. Rovinus Saleh mengaku bahwa ketika ia datang ke ruang staf Intel, di sana juga sudah ada beberapa perwira dan beberapa terdakwa lain seperti Faisal, Roni, Lukman, dan Alan Dadi ya. Dan kepada persidangan, kepada majelis hakim dan auditor, Rovinus mengaku bahwa dia mencambuki Prada Lucky sebanyak dua kali ya di kakinya, terus 4 kali di punggung seperti itu. Minta maaf, 4 kali di punggung ya. Rovinus juga mengaku mencambuki Prada Lucky dan Prada Richard. Demikian hasil pemeriksaan dari 9 dari 17 terdakwa yang diperiksa di persidangan pengadilan militer 315 Kupang, dan sidang lanjutan pemeriksaan terdakwa lainnya akan dilanjutkan minggu depan. Demikian.
ketimpangan. Itu aneh. Saya yang dari orang tua saya simpan video porno. Sama kamu semua pasti simpan video porno. Orang Sumatera ini masih ini memang manusia biasa. Itu PH yang terlalu Biasa, hati nurani. biasa. Itu padahal dengan Pak Yo ini Beni Lasbau itu sudah punya hati nurani. Mudah-mudahan berapa hari sudah orang-orangnya yang sama Itu aneh. Saya Ini salah terdakwa Kamu semua pasti pernah lihat video porno. Manusia yang binatang, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Saya jamin kalau hati nurani itu semua ada. Pada itu ada yang tahu itu bilang Loki simpan video porno kata laki-laki dan laki-laki. Weh, dengar ya. Beta Saya juga pernah lihat manusia yang Kenapa beta sudah mau dekati di pengadilan? Tidak Beta sudah mau dengar seperti ini. saya sakit hati, kamu tahu Oke. saya sakit hati gara-gara ini hari saya membenci Anda dengan Thomas Awi. Saya berdiam dulu ya. Oke. Dua. Sekarang ada pernyataan seperti itu. Tolong sidang buktikan mana buktinya. Ya, kenapa ayahnya Luki tidak mau dekat di sini? Ingat baik. Kata ayahnya Luki tidak mau dengar. Hah, dengar baik. Tidak mau dengar pernyataan seperti ini. Bapak hakim dan audit Ayahnya sudah Luki paling tekankan sakit itu hati. hanya Kenapa ayahnya Luki jauh? Tapi ini hari itu angkat lagi. Tolong kasih bukti. Pernyataan hari ini ayahnya Luki minta bukti. Dengar baik. Ayahnya Luki minta bukti ya. Yang keluar dari tersangka ayahnya Luki masih gila. Iya baik. Persidangan besok ayahnya Luki akan hadir. Minta bukti. Jangan kawasan ngomong aja. Kenapa ayahnya Luki jauh dari persidangan? Ha? Tidak mau mendengar lagi. Omong kosong. Bohong semua. Ya. Ini nyawa. Hei. Ayahnya Luki ini siang. Yang ngomong ayahnya Luki. Mana buktinya weh? Andre kau, Thomas Awi kau brengsek. Kau tunjukkan bukti. Pengadilan mengatakan bahwa LGBT tidak ada lagi. Kenapa masih dibahas? Hah? Saya tidak terima. Saya akan menuntut. Ingat baik. Kami kecewa dengan PH korban terdakwa. Kata Bapak Hakim dan auditor sudah tekankan ulang-ulang jangan bahas tentang LGBT karena itu hanya alur. Tapi hari ini PH angkat lagi. Itu biadab anak. Saya akan tuntut. Dong angkat lagi. Kau bilang kau tidak ada Luka motif. lagi, luka Sekarang lagi. kau angkat lagi. PH terdakwa itu tidak punya hati nurani. Jangan main-main ya, saya kasih tahu ya. Ini hari ini kecewa dengan PH. Jangan main-main. Kenapa ayahnya Luki jauh? Ayahnya Luki tidak mau ribut. Ayahnya Luki akan Hakim tuntut. kuatkan kami, auditor kuatkan kami tiap kali persidangan, tapi ini hari kami kecewa dengan PH. PH terdakwa. PH terdakwa terlalu tidak punya hati nurani. Sudah ya, sudah ya. Hal yang tidak bisa dibuktikan. Ingat ya, saya akan menuntut. Sudah, terserah mau tuntutan kemana, saya yang tahu. Ingat bapak keadilan ya. Sudah pulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.